Halo Sobat Saham Indonesia, bertemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru. Ikuti sampai habis ya, jangan kemana-mana. Pertama kita awali dari berita bursa Amerika ya, Wall Street. Wall Street di perdagangan kemarin hari Senin anjlok ketika data ekonomi Amerika Serikat menunjukkan perbaikan. Berikut rinciannya, Dow Jones turun 1,37%, S&P turun 1,80%, dan Nasdaq turun 1,68%. Sementara untuk bursa Asia kemarin berakhir cerah ya, sayangnya KOSPI dan IHSG enggak ikutan nih, mereka merah sendiri. Jadi IHSG ini di awal-awal ya sempat menguat ya hijau, tetapi di akhir-akhir IHSG di sore hari lengser dari 7.000. Dan coba kita cek asing kemarin tuh banyak menada beberapa saham ya saat IHSG terkoreksi di awal pekan. Nah, berikut ini adalah saham-saham yang banyak dikoleksi asing. 10 besarnya adalah yang pertama BMRI, kemudian ada BP, MDKA, Goto ini mulai ditampung ya, Inco, ICBP, Amar, SMGR, INDF, dan Unilever. Sementara itu asing juga net sell jumbo nih 1,64 triliun saat IHSG turun. Nah, berikut adalah saham-saham yang banyak dijual di perdagangan hari Senin. Ada BBCA, kemudian Telkom, ADMR, Bumi, ASI, UNTR, Adro, BBNI, Akra, dan Bukalapak. Teknologi ini ada yang satunya Goto ditampung, ada yang dijual jumbo nih Buka. Oke, berikutnya untuk hari ini bursa Asia dibuka loyo ya karena pasar khawatir The Fed agresif lagi. Dan IHSG juga loyo nih, anjlok 1% lebih. IHSG sentuh level terendah 7 pekan. Bagi ini dia turunnya lumayan dalam ya. Oke, kita ke komoditi aja ya. Yang pertama ini ada CPO. Harga minyak sawit di bursa Malaysia naik menyusul kenaikan harga minyak kedelai. Dan kenaikan juga dialami oleh batu bara nih, malah melesatnya 4%. Harga batu bara pepet lagi 400 US dollar per ton. Bagaimana dengan minyak? Minyaknya ini sebaliknya malah jatuh dia lebih dari 3%. Dan kejatuhan minyak ini juga dialami oleh emas. Ya, harga emas dunia melemah terdorong spekulasi The Fed mengerek suku bunga lebih tinggi. Oke, kita tinggalkan saja komoditi dan kita sekarang menuju ke kabar emiten ya. Yang pertama yaitu dari saham yang tersuspend lama sekali, ada BUMN Garuda Indonesia atau GIA. Dimana untuk mewujudkan perencanaan mengenai rek isu Khairul Tanjung absen nih. Nah, nanti ada jadwal rek isunya ya di Rp196 nih per lembarnya. Untuk potensi uang yang didapatkan nanti maksimal ada 12,38 triliun. Dan saham yang dilepas ada 63,21 miliar lembar saham. Waduh, ini banyak banget ya. Sampai-sampai persentase untuk saham ini adalah 70,95% dari total saham yang disetor nih. Nah, untuk jadwalnya sendiri, untuk kumdate-nya itu di tanggal 14 Desember ya. Jadi buat investor yang memegang sahamnya hingga 14 Desember, dan pasti banyak sekali yang memegangnya, apalagi sekarang posisinya di suspend, nggak tahu lagi nih nanti kalau bentar lagi udah dibuka suspendnya. Nah, itu nanti akan berhak mendapatkan saham RAIK ya yang menghold sampai tanggal 14 Desember. Dan untuk jadwal distribusi dan juga untuk perdagangannya nanti di pertengahan Desember. Nah, ini nanti pasti banyaknya dapat saham RAIK-nya. Nah, pertanyaannya, akan kita tebus untuk jadi induk saham GIA atau kita jual di pasar tunai nih untuk saham R-nya? Sepertinya nanti akan banyak sekali yang menjual sahamnya ya di pasar tunai sisi satu perdagangan. Oh ya, sudah ada kan yang sudah standby, yaitu pemerintah ya melalui PMN ya, penyertaan modal ya. Itu sudah mau memberikan suntikan dananya ya melalui registu ini ya. Oke, berikutnya yaitu ada ban nih ya, produksi ban massa. Surplus 35%, laba Multistrada atau Massa di kuartal 3 ini menyentuh 65,82 juta US dollar. Dan memang ya dari sisi penjualannya juga memang melesat nih 19% dari edisi tahun lalu. Alhasil laba bersihnya naik, kemudian ekuitas juga dia naik, dan untuk hutangnya ini kabar bagusnya dia merosot nih, berkurang ya untuk hutangnya. Oke, selamat untuk Massa. Berikutnya ini kabar bagus juga dari saham fenomenal yaitu Bumi yang hari ini mulai terlihat mau naik nih ya. Dan tadi ada naik ya, tapi belum terlalu banyak naiknya. Ternyata kenaikan ini karena
Dong Investment memborong 24,80 miliar lembar saham Bumi Riset bernilai 17,42 triliun. Ini nilai yang sangat jumbo ya. Dan aksi borong tersebut, perusahaan yang beralamatkan di Tiongkok ini berhasil mengempit 10,68% saham Bumi total ya. Oke, next dari pertambangan kita ke teknologi, ada InnoCycle Teknologi atau Innov, dimana ini sebaliknya ya, kabarnya kurang menyenangkan nih karena beban biayanya meningkat nih, makanya sekarang mencetak kerugian bukan mencetak laba, dan kerugiannya senilai 8,97 miliar. Emiten yang bergerak di bidang daur ulang sampah botol plastik menjadi Recycled Polyester Stapled Fiber ini berhasil mencetak penjualan yang tumbuh 15% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Namun karena beban yang membengkak akhirnya bisa menggerus laba. Oke deh, semoga di kinerja kuartal berikutnya atau tahun depan itu bisa semakin membaik ya untuk Innov ya. Nah, berikutnya kita ke sektor retail. Yang pertama nih ada AMRT atau Alfamart, di mana Alfamart menambah 1000 gerai, total capek terserap 2,62 triliun. Sebenarnya targetnya itu hanya 1000 ya, tetapi yang tercapai untuk tahun ini keluar Oktober ya itu 1102 gerai, dan total adalah di seluruh Indonesia ada 17.594 unit. Luar biasa ya untuk Alfamart. Pantesan nih kemarin laba bersihnya melonjak. Berikutnya kita ke retail lain, Hero, yang nasibnya berbanding terbalik dengan AMRT ya. Dia malah rugi nih Hero. Masih rugi 85 miliar di kuartal 3. Hero tetap fokus tingkatkan aksesibilitas bisnis. Walaupun masih merugi, sebenarnya Hero ini mengalami perbaikan kinerja ya, karena di kuartal 3 tahun lalu itu dia mencatatkan rugi bersih yang jauh lebih banyak ya, 747 miliar. Jadi untuk kuartal 3 tahun ini Hero itu mengalami pertumbuhan penjualan sekitar 30%. Nah, ini sebenarnya kemajuannya luar biasa ya, tapi karena masih ada rugi, semoga aja nih di kuartal berikutnya atau di tahun depan itu bisa membalikkan dari rugi menjadi laba. Amin ya. Nah, kita kalau di supermarket ya atau di minimarket pasti mereka jualan air minum kemasan, dan air minum kemasan salah satu yang populer adalah Cleo ya, di mana pemiliknya ya Crazy Rich Surabaya mau menambah pabrik air minum Cleo 3 lagi. Jadi semakin berkembang nih bisnisnya. Makanya kemarin laba bersihnya juga melonjak. Dan Cleo masih optimis nih untuk ke depan. Makanya mau bangun 3 pabrik ini nanti di mana ya kira-kira ya? Ternyata anggarannya nanti khusus untuk di luar Pulau Jawa nih, seperti di Sumatera dan Kalimantan. Oke, semoga semakin berkembang ya usahanya. Nah, berikutnya kita ke industri bahan kimia, yaitu CHEM yang belum lama IPO di Bursa Efek ya. Ini laba bersihnya Chemstar melonjak 24,7% per kuartal 3 tahun ini. Laba bersihnya saat ini adalah 6,95 miliar, sementara untuk tahun lalu di periode yang sama itu hanya 5,57 miliar. Yang penting bertumbuh ya. Dan pertumbuhan laba bersih ini juga memang sejalan dengan pertumbuhan pendapatannya sebesar 60% menjadi 95,13 miliar rupiah. Oke, kita ke pertawaran nih, ada grup Jarum yaitu TWR yang menggandeng Surya Semesta atau SSIA, ini emiten properti, membangun menara dan jaringan fiber optik. Ya, kabar bagus ya ini untuk SSIA juga. Jadi ini melalui anak usaha TWR ya, yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo, yang menjalin kerjasama dengan anak usaha dari SSIA yaitu PT Surya Subang Metropolitan. Oke, semoga kerjasamanya berjalan lancar ya. Dan berikutnya kita ke properti nih, ada LPLI. Laba Star Pacific susut 92% di kuartal 3 ya, tersisa 26,75 miliar. Padahal secara pendapatan dia melejit ya, melejitnya tuh ratusan persen loh, ada 333% nih dari edisi yang sama di tahun lalu. Namun ya lagi-lagi karena beban yang membengkak nih, beban usaha, beban pokok ya membengkak nih, akhirnya labanya tergerus. Dan kabar tidak sedap berlanjut ke konstruksi BUMN, ada Waskita Karya, di mana direktur operasinya ditetapkan menjadi tersangka langsung ditahan. Seperti yang sering kita dengar ya, Waskita Karya ini permasalahannya soal duit gitu ya. Memang ya ada beberapa BUMN yang lain juga, namun untuk konstruksi memang yang paling sering mengalami rumor-rumor soal duit ini adalah WSKT.
Ya, dan kasus kali ini adalah berkenaan dengan kasus korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh WSKT dan WSBP. Ya, oke, semoga para tikus-tikus berdasi ya pada ditangkap nih ya, biar untuk jadi efek jerah juga yang lain, biar berhati-hati jangan main korupsi dengan duit rakyat ya. Oke deh, kalau gitu itu tadi adalah kabar emiten, dan ada tambahan aksi korporasi dari beberapa emiten yang sudah kami sediakan di grup Telegram kami, yaitu Forum Trader dan Investor SFI. Nah, contohnya nih ada untuk UMA nih, peringatan UMA ya, yaitu Unusual Market Activity. Ada SDPC yang kena UMA, hati-hati, nanti bisa kena suspend nih kalau memang masih pergerakannya masih liar ya. Lalu ada saham yang IPO hari ini, yaitu MMIX, di mana sahamnya ARA. Ya, sahamnya ARA nih sampai 34 sekian persen ya hari ini naiknya. Dan saham MMIX ini masuk ke dalam kategori syariah. Berikutnya ada yang RAIK itu kan MITI ya, ada MITI R nih, dimana kumraiknya itu tanggal 30 November ya, beberapa hari yang lalu. Masa perdagangannya itu mulai hari ini sampai tanggal 12 Desember. Jadi buat teman-teman harusnya tadi itu dijual di jam 9 ya, di jam 9 pagi itu di pasar tunai. Nah, itu biar dapat duitnya kalau nggak mau nebus gitu. Kalau jam segini itu biasanya udah Rp1. Tapi kalau ada yang mau nebus, boleh nih ditebusnya di harga Rp165 per lembar. Nah, berikutnya ini adalah perusahaan yang mau regisu juga. Ini ada GIA yang tadi sudah kita jelaskan ya. Berikut jadwalnya juga sudah kita jelaskan tadi. Lalu ada juga Bina gitu. Nah, rasionya itu untuk saham baru, saham like-nya itu 1. Kalau saham lama 20. Jadi buat teman-teman yang punya 20 lot ya, misalnya 20 lot saham, maka dapat 1 lot saham right. Date-nya 2 hari lagi di tanggal 8. Nah, untuk perusahaan yang mau RUPS ada The Farm, BBTN, kemudian ada Tifa. Dan daftar yang mau bagi dividen ada Harum nih. Ini 1 triliun lebih ya yang mau dibagikan nih dividennya. Date-nya tanggal 13. Nah, untuk jumlah dividennya Rp75 per lembar saham, artinya 7.500 per lot. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.